Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Sajidah. Saya anggota dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah saya yang berjudul Metode Dakwah Islam Kekinian. Yang pertama ada pendahuluan. Dakwah dengan cara persuasif ini cukup efektif dalam menyebarluaskan ajaran Islam, sehingga Islam menjadi agama yang dianut dan diyakini oleh berbagai bangsa di seluruh dunia. Dengan kata lain, persoalan yang berkaitan dengan efektivitas dakwah sesungguhnya terkait dengan persoalan-persoalan metodologi. Singkatnya, sebuah pesan yang baik disampaikan dengan baik akan diterima pula dengan baik oleh penerima atau mad'u. Selanjutnya, pada masa sekarang pengembangan metode-metode dakwah sangat diperlukan adanya. Kenapa? Agar dakwah tidak terasa membosankan, para dai sekarang itu dituntut untuk lebih memahami kondisi arus modernisasi masa kini. Hal tersebut menjadi tantangan untuk dai agar dapat mengelola dakwah dengan metode-metode masa kini. Nah, selanjutnya, sebelum membahas pembahasan, hendaknya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa makna dari metode dakwah Islam kekinian. Yuk, kita pahami dulu apa maknanya. Yang pertama, kita harus tahu dulu makna metode itu apa. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang mengandung makna jalan atau suatu cara. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata metode adalah cara teratur dan berpikir baik-baik untuk maksud, di mana maksud tersebut adalah dalam ilmu pengetahuan, atau bisa juga cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksana suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Singkatnya, metode adalah sebuah cara untuk kita menempuh apa yang hendak kita capai. Lalu setelah kita tahu makna metode itu apa, kita juga harus tahu makna dakwah itu apa. Nah, dakwah dalam artian bahasa atau secara lugawinya berarti dia mengajak, menyeru atau memanggil. Sedangkan menurut Syekh Ali Mahfud ini dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin menetapkan bahwa definisi dakwah sebagai berikut, yaitu mendorong, bisa juga memotivasi untuk berbuat baik, mengikuti petunjuk Allah, menyuruh orang agar mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan, agar dia bisa bahagia di dunia dan akhirat. Jadi dakwah di sini bermaksud untuk mengajak kepada kebaikan. Selanjutnya ada dakwah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dakwah itu berarti penyiaran atau propaganda atau penyiaran agama dan pengembangannya di kalangan masyarakat. Bisa juga sebagai seruan untuk memeluk, mempelajari dan mengamalkan ajaran agama. Itu dalam dakwah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi di sini ajaran agama itu agama apa saja ya yang ada di Indonesia itu agama apa saja, bukan hanya agama Islam. Lalu selanjutnya ada dakwah Islam. Kalau dakwah Islam berarti di sini sebuah ajakan atau pengembangan, bisa juga seruan untuk memeluk, mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam gitu. Ini untuk ajaran Islamnya, untuk dakwah Islamnya. Jadi dakwah Islam untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Kalau misalkan dakwah dalam konteks Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak disebutkan agamanya apa, jadi agama apapun yang ada di Indonesia. Pembahasan selanjutnya adalah kata kekinian. Makna apa sih makna kekinian? Kekinian sendiri terdiri dari kata kini yang depannya diimbui kata ke dan an di belakangnya. Kata kini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pada waktu ini atau sekarang. Untuk kekinian sendiri ada lagi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu maknanya kini atau keadaan kini atau sekarang yang berkenaan dengan masa kini. Jadi singkatnya kekinian itu yang masa sekarang, yang modern gitu. Terus dari orang tersebut dapat disimpulkan, jadi tadi sudah saya sebutkan makna metode itu apa, makna dakwah itu apa,
makna kekinian itu apa. Jadi di sini disimpulkan bahwa makna metode dakwah Islam kekinian adalah sebuah cara untuk mengajak, menyerukan, mendorong atau memotivasi mat'u agar dapat mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan cara yang modern, yang masa sekarang atau yang kekinian gitu. Selanjutnya ada metode dakwah Islam. Nah, dalam Islam setidaknya ada 3 metode pendekatan dalam dakwah, yaitu bil hikmah, ada juga mauidhah hasanah, ada juga mujadalah. Setelah kelompok 3 ini nanti ada masing-masing kelompok yang menjelaskan dari masing-masing pembahasan. Ada bil hikmah, ada mauidhah hasanah, ada juga mujadalah. Tapi di sini saya akan sedikit menjelaskan, bukan menjelaskan sih, tapi memberitahu makna dari al-hikmah ini apa, mauidhah hasanah ini apa, mujadalah ini apa. Nah, untuk hikmah sendiri bermakna kebijaksanaan ya, itu secara bahasanya. Jadi dakwah itu harus dilaksanakan atau dilakukan dengan cara yang bijak, tutur kata yang baik gitu. Terus untuk mauidhah hasanah itu memberi nasihat yang baik, itu makna secara bahasa. Untuk memberi nasihat yang baik, jadi untuk dakwah itu harus bisa memberi nasihat yang baik kepada pendengarnya, tidak boleh memberi nasihat yang buruk gitu. Untuk mujadalah ini seperti dialog interaktif atau selain dialog itu seperti apa ya, seperti hiwar gitu ya, tanya jawab kurang lebih seperti itu. Nanti ada kelompok sendiri atau kelompok yang satu persatu dari pembahasan ini. Selanjutnya selanjutnya ada strategi dakwah Islam kekinian. Nah, menurut saya ada metode dakwah secara Islam secara kekinian, tetapi percuma kalau tidak ada strateginya gitu. Strategi dakwah Islam kekinian, perkembangan masyarakat yang semakin meningkat, tuntutan zaman yang semakin beragam, membuat dakwah tidak bisa lagi dilakukan secara tradisional. Nah, kita tahu kan kalau dakwah zaman dulu itu benar-benar tradisional. Kalau dakwah sekarang itu sudah berkembang menjadi satu profesi yang menuntut skill, kemampuan itu sendiri, atau planning itu perencanaan, dan manajemen yang handal. Jadi dakwah sekarang itu membutuhkan skill, membutuhkan planning dan manajemen. Untuk itu diperlukan sekelompok orang yang secara terus-menerus mengkaji, meneliti, dan meningkatkan aktivitas dakwah secara profesional. Jadi sampai sekarang itu masih ada bukan sekelompok orang, sekelompok orang seperti komunitas atau apa ya, yang sampai sekarang masih terus-menerus mengkaji, meneliti, meningkatkan aktivitas dakwah. Jadi adalah kenapa semakin kesini dakwah itu harus begini, yang kurang apa, entah itu medianya, entah itu mat'unya, kenapa sekarang itu jarang misalkan orang yang mau mendengarkan dakwah di tempat itu langsung. Jadi para dai itu seperti dituntut untuk lebih aktif lagi, untuk lebih kreatif lagi mengembangkan metode-metode dakwahnya itu. Nah, strateginya apa saja sih? Dakwah di era modern adalah dakwah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi keadaan masyarakat modern, baik dari segi materi, metode, dan media yang akan digunakan. Jadi kalau zaman dulu media itu kan nggak sebanyak ya. Kalau sekarang kan ada media cetak, ada media elektronik atau yang lain lah. Kalau dulu mungkin medianya bisa melalui seni-seni pertunjukan, bisa dakwah melalui seni wayang atau seni apapun lah. Kalau dulu medianya mungkin bisa menggunakan media wayang itu. Kalau sekarang seorang dai dituntut untuk lebih bisa menggunakan media-media yang ada di zaman modern ini. Sebab mungkin saja materi yang disampaikan itu bagus, tetapi metode atau media yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat modern. Jadi kalau memang materinya sudah bagus tapi tidak memadai metodenya, misalkan metodenya seperti apa, medianya itu apa, kurang sesuai mungkin dengan keadaan masyarakatnya. Begitu juga sebaliknya, mungkin saja media atau metodenya itu memadai, tetapi untuk materinya itu kurang sampai, jadi dakwah pun akan gagal. Jadi keduanya, media, metode, terus ini bisa memahami masyarakatnya, itu juga
menjadi salah satu strategi bagaimana dakwah di era modern ini. Selanjutnya ada lagi Nah, untuk yang dapat menunjang dakwah kekinian ada metode dan juga media. Metode itu kalau media, metode kan tadi sudah saya jelaskan, metode itu seperti apa, caranya itu seperti apa, caranya itu bagaimana, strateginya pun bagaimana. Terus kalau media itu ada media cetak, ada juga media elektronik. Untuk media cetaknya ada koran atau majalah, buku ilmiah, bisa juga berbentuk kitab-kitab Islam atau novel. Mungkin sekarang kan banyak ya novel-novel, terus artikel-artikel yang mengajak kebaikan, yang berdakwah. Terus kalau kitab-kitab itu sudah pasti ya, kitab-kitab Islam banyak sekali yang mengajak kita kepada kebaikan. Untuk media elektronik bisa melalui handphone, bisa melalui televisi, dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa juga dengan sosial media, ini YouTube juga bisa, Facebook, Instagram, atau Telegram, semuanya bisa. Sekarang kan banyak sekali ustadz-ustadz atau penceramah atau dai-dai yang dai di sosial media. Selanjutnya ada ini WhatsApp. WhatsApp sekarang juga bisa kan digunakan untuk dakwah, bisa melalui Snap, TikTok juga banyak sekali sekarang dai-dai muda yang menggunakan TikTok. Mungkin di TikTok itu lebih menarik ya, seperti Husen atau Ustadz Agam, banyaklah yang lain. Terus di Twitter juga bisa, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.